Assalamualaikum teman-teman. Ini ada kit RDW FA23. Ini gosong teman-teman. Bisa dilihat ini banyak resistor yang gosong teman-teman. Ini hancur parah ini. Jalurnya sampai ngelupas ini. Nih, resistornya banyak yang gosong. Ini FA23 dari RDW. Untuk kualitas komponennya sangat bagus nih teman-teman. Kapasitornya menggunakan Wima. Nih semua menggunakan Wima untuk kapasitornya. Komponennya bagus. Kit ini rusak karena salah pasang genset teman-teman. Jadi ini kena strom 3 pas, makanya hancur kayak gini. Dan bisa dilihat di sini untuk diodanya sampai pecah teman-teman. Nah ini untuk MOSFET-nya menggunakan IX FK102N30, dan untuk finalnya menggunakan MCL 21194. Oke, lanjut pengecekan. Ini sudah saya siapkan multitester. Coba saya cek untuk transistor final. Ini short teman-teman, short. Ini juga short. Ini transistor finalnya habis teman-teman, tidak ada yang tersisa karena sudah saya cek. Ini jebol semua. Dan untuk MOSFET-nya juga sama teman-teman. Ini untuk MOSFET-nya jebol, terus dioda ini jebol, jadi nggak ada yang tersisa karena memang kena tegangan tinggi teman-teman. Nanti akan coba saya bersihkan dulu, ini saya cuci dulu biar PCB-nya kelihatan yang gosong-gosong itu teman-teman. Oke, nanti saya copot dulu untuk komponen-komponen yang short, lalu akan saya cuci dulu biar bersih teman-teman, biar mudah untuk pengerjaannya. Oke, nanti disambung kembali teman-teman. Ini sudah saya lakukan pergantian komponen yang gosong teman-teman. Ini tadi ada resistor 1K5, terus resistor 200 ohm, ada resistor 1 kilo ini juga tadi pada putus. Terus transistor ini 350 ini tadi short. Terus di sini teman-teman, ini ada transistor BC559, ini tadi juga short. Lalu ini BC549 ini short. Terus di sini juga ada resistor 100 ohm, ini tadi short. Terus ini BC817 ini short. Dioda ini juga short teman-teman. Jadi banyak pergantian. Resistor ini juga tadi putus, resistor 10 ohm ini. Terus di sini juga resistor 22 ohm ini juga tadi putus. Ini untuk komponen semua saya copot karena rusak semua teman-teman, untuk transistor final dan MOSFET. Tapi ini belum saya lakukan pergantian. Ini akan saya tes dulu bagian AB nya. Dan untuk teman-teman pengetesan bagian AB, ini jangan lupa teman-teman pasang pendingin kecil saja nggak apa-apa teman-teman, untuk menghindari transistor supaya tidak terlalu panas. Dan di sini jangan lupa teman-teman
Kalau mengetes bagian AB-nya, ini di jumper langsung ke sini. Nah, ini di jumper sebelah sana juga tuh di bagian positifnya. Dan ini karena jalurnya kobong atau terbakar teman-teman, bahasa Jawanya kobong ya teman-teman. Nah ini saya buang ini untuk jalur dari PSU utama yang menghubungkan ke resistor 10 ohm ini saya kupas. Sebelah sini juga saya potong nih teman-teman. Nah ini bisa dilihat, ini saya potong karena ini sering terjadi jalurnya ini terkelupas lalu konslet dengan resistor ini. Nah, mengakibatkan power class TD terbakar, dan ini saya ganti atau saya jumper menggunakan kabel ini teman. Nah ini kabelnya kelihatan ya teman-teman ya. Ini saya gunakan kabel ini, saya solder di bawah. Nah seperti itu langsung ke sini teman-teman. Nah seperti itu saya modif dari bawah sebentar. Nah itu teman-teman kelihatan ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke, ini akan saya tes untuk bagian AB-nya dulu teman-teman. Saya pasangkan power supply-nya dulu. Power supply sudah saya pasang teman-teman. Coba saya nyalakan power supply, apakah biasnya sudah bisa keluar. Ini biasanya sudah bisa keluar teman-teman, karena kalau power class TD itu biasanya tidak langsung, karena menunggu sistem mutingnya ini bekerja dulu baru biasnya naik teman-teman. Tidak seperti power class H atau kelas AB, jadi begitu nyalakan power supply langsung biasanya keluar. Kalau kelas TD biasanya menunggu sistem mutingnya ini on dulu baru biasnya membuka, dan ini sudah bisa keluar teman-teman. Rel negatifnya keluar 024, ini rel positifnya 029. Oke, untuk bagian AB nya sudah normal nih teman-teman. Ini akan coba saya tes trackingnya sekarang teman-teman. Dan sebelum memasangkan pengecekan di bagian tracking ini teman-teman, saya akan memasangkan MOSFET dulu. Oke, saya pasangkan MOSFET dulu teman-teman. Ini MOSFET-nya sudah saya pasang teman-teman. Di sini saya memasangkan satu rel positif, rel negatifnya juga satu. Ini untuk supply-nya saya naikkan dulu, saya ganti karena ini tadi cuman supply 50 volt untuk mengetes pas AB-nya atau bagian AB-nya. Saya solderkan di sini saja teman-teman.
videonya agak panjang nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, ini sudah saya solderkan. Langsung saya nyalakan. Apakah tegangan standby sekarang sudah keluar? Untuk rel positifnya ini keluar teman-teman. Nah, ini setelah sistem mutingnya ini terbuka atau on, ini tegangan standby-nya malah hilang di bagian positifnya. Nah, ini dimatikan, naik lagi teman-teman. Di kasus seperti ini sering teman-teman di tracking kelas TD. Ini kalau teman-teman mendapatkan kasus seperti ini, teman-teman bisa cek ke ini teman-teman, IC couplernya ini, karena ini MOSFET atomnya aman, tidak short. Dan kalau PWM ini bisa dipastikan aman karena start awalnya itu sebelum mute-nya ini bekerja, ini bisa mengeluarkan tegangan, berarti penyakitnya sudah di sini teman-teman, ada di IC autocoupler tipenya 6N137. Oke, coba saya ganti dulu. Ini videonya tidak saya skip biar teman-teman bisa membuktikan ini bukan rekayasa. Saya buang dulu untuk sisa tegangan di elko. Oke, saya copot dulu untuk IC autocoupler, cuman ini tidak saya skip teman-teman, kan saya ganti dulu ya teman-teman ya. Videonya panjang nggak apa-apa. Ini sudah copot untuk IC optocouplernya teman-teman. Ini IC nya dan akan saya ganti. Ini IC optocoupler untuk penggantinya teman-teman. Coba saya pasangkan, lalu nanti langsung kita tes sama-sama apakah berhasil. Oke, ini IC-nya sudah terpasang, nanti tinggal saya bersihkan teman-teman.
Ini langsung saja dites apakah berhasil. Bentar, saya posisikan dulu multitesternya, teman-teman. Oke, sekarang langsung kita coba sama-sama, teman-teman. Perhatikan multitester. Oke, tekan standby keluar sekarang. Nah, sekarang sudah normal, teman-teman. Ini rel positifnya 8,7, rel negatifnya ini 10 volt. Nah, ini teman-teman. Nah, sekarang sudah normal, teman-teman. Trackingnya sudah bekerja. Oke, sudah berhasil, teman-teman. Ini tinggal masang transistor final. Saya pegang MOSFET-nya, sama sekali tidak hangat. Ini artinya normal, teman-teman. Jadi memang sering, teman-teman, kerusakan IC autocoupler ini di tegangan naik, relaynya ini on atau sudah membuka relaynya ini, tapi tegangan standby-nya malah hilang. Itu sering terjadi di power class TD. Penyakitnya ini, teman-teman, rata-rata di IC octocoupler-nya. Oke, ini sudah normal, teman-teman. Untuk kitnya ini sudah berhasil, tinggal perapian saya ganti nanti transistor final yang rusak, terus resistor kapur sama MOSFET ini nanti saya rakit. Ini sudah fix, sudah normal, dan mungkin ini sekedar berbagi saja, teman-teman. Ini bukan saat saya menggurui, ini sekedar berbagi atau sharing pengalaman servis power class TD. Kalau teman-teman mendapatkan kasus yang sama, bisa dicontoh trik-trik yang sudah saya lakukan. Oke, mungkin videonya sudah terlalu panjang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.